backseat for a getaway, car top down and we're driving just to feel young, moving away to the sea. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kita. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana caranya menyetek kopi agar menghasilkan hasil yang bagus. Nanti kita akan ditemani oleh teman saya. Langsung saja kita menghampiri teman saya. Ikuti kita terus. Oke ya teman-teman, kita akan bertanya-tanya sama teman saya. Dia sudah cukup lama malang melintang di pertanian kopi. Dia sudah pernah di Lampung Barat, juga sudah berpengalaman bertahun-tahun. Dan perkebunan ini sendiri terletak di Kabupaten Batang ya teman-teman. Dan lokasinya bukan di pegunungan. Ini masuknya dataran rendah ini. Ini kopi-kopi jenis Robusta. Selamat siang Mas. Yang? Maaf mengganggu sebentar waktunya Mas. Ya. Apa? Mau belajar tentang bagaimana cara menyetek kopi boleh ya Mas ya? Boleh, sangat. Mas Roy, kita akan bertanya-tanya sama Mas Roy ya. Ya, boleh, silakan. Ini perkebunan ini luasnya kira-kira berapa hektar ya Mas? Ini sekitar 1 hektar. Oh, sekitar 1 hektar. Kalau untuk perkebunan kopi sendiri ini bisa ditanami berapa banyak pohon Mas? Ini sekitar 2,5 atau 2.500 batang kopi. Oke, Kurang lebih. Ke teman-teman ini bisa untuk 2.500 batang kopi. Kalau untuk hasil panen sendiri mencapai berapa ton Mas? Kalau ini lokal paling dapatnya sekitar 7 sampai 8 kintal. Pernah 1 ton tapi sekali saja. Oke, makanya saya coba ini mau menyetek. Oke, jadi ini masih kopi lokal semua ya teman-teman ya. Ini nanti ini Mas Roy mau menyetek kopi dan kita akan lihat bagaimana caranya. Kita akan belajar bersama. Nanti akan dipandu oleh Mas Roy. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat bagaimana cara menyetek pohon kopi ya. Ini dari pohon lokal. Yang ini kalau lokal ciri-cirinya menjulang tinggi seperti ini teman-teman. Tetapi hasilnya buahnya terlalu sedikit. Dan kita akan silangkan dengan kopi dari bibit yang Mas Roy bawa. Nanti kita tanya. Oke Mas Roy, bagaimana ini caranya menyetek, langkah-langkah awalnya? Bisa dijelaskan? Silakan. Langkah awal, kita pelihara tunas yang di tengah sini dulu. Kalau sudah cukup besar seperti ini, kita sudah cari bibit, baru langsung kita potong seperti ini pakai parang. Oke teman-teman, kita potong teman-teman. Ini motongnya sekitar disisain kira-kira berapa senti Mas? Sekitar 3 sampai 5 cm. Oke, 3 sampai 5 cm teman-teman. Lalu untuk langkah-langkah selanjutnya kita ambil tadi bibit yang sudah kita petik. Ini dari varietas apa Mas bibitnya kalau boleh tahu? Ini dari jenis Tugusari. Oke, Tugusari. Tapi kalau asli dari Tugusari itu aslinya itu dari mana Mas? Saya dulu pertama kali ambil itu bibit dari Lampung Barat. Oh jauh ya Mas ya, Lampung Barat. Bagi teman-teman kalau yang mau belajar menyetek tapi mau menggunakan Tugusari atau jenis-jenis lainnya, bagaimana caranya Mas biar mudah dapat bibitnya Mas? Sekarang di tempat saya itu udah banyak bibit-bibitnya. Yang dulu dari Lampung Barat sekarang sudah pada berbuah. Bahkan ini ambil dari kebun saya yang satunya lagi di sana. Oke. Berarti seperti kalau ini. Untuk ini ya caranya belah terus. Bentar Mas lihat dulu. Ini bibitnya dibikin runcing seperti ini ya teman-teman ya. Ini kira-kira panjangnya 3 cm. Ya, ini. Terus ininya rantingnya tadi dibelah seperti ini. Seperti ini. Dan dimasukkan. Lalu cukup ditempel berarti ya Mas ya. Tempel aja. Dan cari plastik yang ukuran 1 sampai 2 on. Plastik ukuran 1 sampai 2 on teman-teman. Kita tali seperti ini, kurang lebih 3 atau 4 putaran. Ini talinya menggunakan apa Mas? Ini dari karung Mas. Oh, dari karung, bekas karung ya, karung bekas itu ya. Kalau mau pakai rapiah juga bisa. Bisa. Setelah masukkan plastiknya, kita tali lagi sekitar 3 atau 4 putaran. Baru seperti ini. Sudah cukup. Ini kalau ciri-cirinya nanti hidup seperti apa Mas?
Ini 5 sampai 7 hari itu udah kelihatan. Kalau hidup ini masih tetap hijau. Di sini tumbuh tunas baru. Oke. Tapi kalau mati langsung di sininya itu kering hitam. Oh, jadi gitu ciri-cirinya Ciri-cirinya bisa dimengerti ya teman-teman ya. Udah ketahuan. Udah jelas nih, berarti kalau hidup nanti akan keluar tunas-tunas baru. Nih untuk apa paling bagus dilakukan pada bulan apa Mas penyetekan seperti ini? Penyetekan itu dari bulan 12 sampai bulan 2. Oke, berarti dari Desember sampai Februari ya Mas ya. Itu. Oke. Ini ya teman-teman. Nanti berarti kalau ini udah tumbuh, selanjutnya ini dipotong ya Mas ya. Ya. Nanti jadinya akan setinggi ini. Nanti kita akan udah tumbuh kita potong. Oke. Potong ukuran ini. Nanti di sini seperti bentuknya sama seperti payung. Ada yang rantingnya ke sini, ke sini, ke sini. Saya nanti kasih contoh di kebun yang satunya lagi yang sudah berbuah. Oke teman-teman, nanti kita akan lihat seperti apa sih kopi yang sudah disetek atau yang berhasil tumbuh. Oke, mohon maaf teman-teman, cuacanya sedang hujan dan kita sedang mencari tempat berteduh dulu. Ini kita lagi berada di perkebunan ketela ya. Nanti kita nunggu hujannya reda baru kita akan melihat ke perkebunan kopi yang sudah jadi stekannya. Baik Mas Roy, sambil kita nunggu hujannya reda ya, kita akan bertanya-tanya, berbincang-bincang tentang seputar dunia perkopian sama Mas Roy. Boleh. Kalau sebetulnya untuk jenis kopi sendiri itu ada berapa macam Mas Roy yang biasa untuk penyetekan? Banyak Mas, ada jenis dari Tugu Sari yang tadi kita nyetek itu, ada yang parabola, ada daun lebar, ada super, lengkong, itu banyak sekali jenisnya, varietasnya itu banyak. Kenapa Mas Roy memilih Tugu Sari untuk ditanam di dataran rendah seperti ini? Apa keuntungannya? Setelah saya amati dalam jangka waktu yang panjang, kayaknya Tugu Sari yang paling cocok di daerah sini sama parabola. Makanya saya coba menyetek Tugu Sari sama parabola khusus. Kalau untuk parabola sama Tugu Sari biasanya lebih banyak menghasilkan yang mana Mas? Sama aja Mas, cuma berbeda sama batangnya aja. Kalau Tugu Sari itu cenderung datar, kalau parabola itu semakin tua semakin batangnya itu ke atas. Berarti lebih menjulang lagi ya? Menjulang tinggi ya. Kalau untuk usia sendiri dari mulai awal penyetekan itu membutuhkan waktu berapa lama untuk bisa menghasilkan kopi yang terbaik? Kurang lebih 3 tahun itu sudah bagus, sudah intinya itu buah sudah banyak. Tapi kalau semakin tua itu tambah semakin jadi semakin bagus lagi. Cuma untuk proses awal pertama itu sekitar 3 tahun. Teman-teman, berarti membutuhkan waktu 3 tahun, cukup lama juga. Tapi ini kan bisa dijadikan untuk sampingan ya Mas Roy ya? Ya, kalau kita berkebun itu jangan cuma berkebun kopi aja. Seperti kebun saya itu saya tanami pisang, saya tanami rambutan juga, supaya daripada kita lama-lama nunggu selama 3 tahun, kita masih bisa panen itu pisang, panen itu rambutan. Jadi untuk masalah penghasilan itu ada pemasukan selama kopi itu belum panen. Dan untuk mungkin Mas Roy punya motivasi-motivasi bagi teman-teman yang mau belajar bertani kopi, silahkan pesan-pesannya apa? Pesan-pesannya cuma sedikit Mas. Saya rasa jangan pernah menyerah untuk berusaha. Semakin kita berusaha dengan keras, insya Allah hasil itu tak akan mungkin mengingkari usaha yang telah kita lakukan selama ini. Kalau kita berusaha sekeras mungkin, hasilnya saya rasa akan tambah maksimal, terus maksimal dalam berusaha. Saya rasa usahanya juga nanti akan lebih baik. Gitu aja cukup. Oke Mas Roy, terima kasih untuk motivasi-motivasinya. Sama-sama, dan sukses Bang. terus untuk perkebunan kopinya. Amin.
Baik teman-teman, ini saya akan perlihatkan hasil kopi yang sudah stekan seperti ini. Tingginya cuma segini ya teman-teman ya, sekitar 1 meteran lebih dikit. Ini lihat, kalau yang sudah jadi akan rantingnya akan nyebar kemana-mana, terus buahnya akan lebih banyak teman-teman. Lihat sendiri. Nih, sangat bagus sekali teman-teman. Dan ini tentu saja ini akan menghasilkan lebih banyak produksi teman-teman. Oke, salah satu catatan bagi teman-teman ya, kalau teman-teman sudah menanam kopi lalu bingung mencari bibitnya dari mana, teman-teman bisa mengunjungi perkebunan kopi di dekat teman-teman. Tinggal mungkin sudah ada yang sudah stekan, teman-teman tinggal mengambil rantingnya yang seperti ini. Nih, saya kasih contoh ranting yang seperti ini. Lalu ini bisa buat bahan untuk menyetek. Oke teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari kami tentang seputar dunia perkopian. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar teman-teman, dan jangan lupa untuk mendukung channel kami terus agar bisa memberikan sedikit pengetahuan dan sedikit ilmu untuk teman-teman. Like, comment, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.